Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man yasiru fi nahjih ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Yang sangat kita hormati seluruh alim ulama, khususnya Sivitas Akademika SMKN 5 Kendal, adik-adik siswa-siswi SMKN 5 Kendal yang kita banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberkahi oleh Allah, diberi kesempatan untuk dapat menikmati indahnya suasana bulan Ramadan. Kita diberikan kenikmatan dan kesempatan oleh Allah untuk beribadah di bulan suci yang mulia ini. Marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat sehat, nikmat segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an dan mewajibkan puasa bagi setiap hambanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Pemirsa yang berbahagia, ada satu hal menarik yang ingin kita bahas di sini. Satu pertanyaan besar yang mungkin tidak pernah terfikirkan oleh kita. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain? Mengapa bulan Ramadan menjadi yang paling istimewa daripada bulan-bulan yang lain? Dan kenapa di bulan Ramadan lah diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang yang telah lalu? Maka pertanyaan ini Allah jawab di ayat selanjutnya. Allah berfirman, Syahrul Ramadanalladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Allah berfirman, di bulan Ramadanlah Al-Qur'an yang mulia sebagai pembeda, sebagai petunjuk itu diturunkan. Maka dari sini kita bisa mengambil satu poin penting, satu titik penting, bahwa kita merasakan mulianya bulan Ramadan karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan di bulan ini menjadi sebab mulianya bulan Ramadan. Ternyata pola seperti ini sudah ada dan memang menjadi sunnatullah. Segala sesuatu yang menempel dengan Quran, yang identik dengan Quran, itu akan menjadi mulia. Kita beri contoh sederhana satu persatu. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Karena beliaulah yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad, karena beliaulah Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Mekah dan Madinah adalah tanah dan kota yang paling mulia, karena disitulah Al-Quran diturunkan. Umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia, karena kepada merekalah Al-Quran diturunkan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Bahkan rewardnya ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar seakan-akan pahalanya kita beribadah 1000 bulan. Kenapa malam Lailatul Qadar begitu spesial? Karena pada malam itulah diturunkan Al-Quran. Maka dari itu kita berkesimpulan bahwa ternyata segala sesuatu yang menempel dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Saya beri contoh sederhana. Sebuah kertas putih
polos yang mungkin tidak ada harganya. Yang mungkin ketika masih polos kita bebas melakukan apapun terhadapnya. Bisa kita gunakan untuk menulis, bisa kita gunakan untuk hal yang lain. Tapi ketika di atas kertas putih yang polos itu kita tulis ayat Al-Quran, misal Bismillahirrahmanirrahim, maka status kertas putih polos itu akan berubah dan akan berbeda. Kertas putih tadi menjadi tidak boleh kita bawa ke kamar mandi, tidak boleh kita taruh di sembarang tempat, tidak boleh kita jatuhkan, dan harus kita jaga dan kita rawat. Kenapa? Kertas putih yang polos, yang tadinya tidak ada harganya, sekarang menjadi sangat mahal dan sangat istimewa, karena di atasnya ada tulisan dan lafaz Al-Quran. Mushaf yang kita pegang sehari-hari, yang kita baca sehari-hari, itu hanyalah sebuah kertas biasa jika di atasnya tidak tertulis ayat-ayat Al-Quran. Tapi karena sebuah mushaf padat dengan tulisan-tulisan Quran, maka ia menjadi mulia. Kita bawa di atas dada, kita ciumi dia. Kenapa kita menciumi sebuah kertas? Karena di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran. Pemirsa yang berbahagia, dari sini kita belajar bahwa kalau kita ingin mulia, kalau kita ingin naik derajatnya, kalau kita ingin next level kehidupannya, maka rumusnya, resepnya adalah kita harus menempel dengan Al-Quran. Seperti sebuah kertas putih polos tadi, yang mungkin useless, tidak ada harganya, ia menjadi berharga, ia menjadi istimewa ketika menempel dengan Al-Quran. Begitu pula kita. Kita yang mungkin kurang punya peran, kita yang mungkin sederhana kehidupannya, kita yang mungkin biasa-biasa saja, akan menjadi istimewa ketika kita menempel dengan Al-Quran. Pemirsa yang berbahagia, maka dari itu saya menghimbau, mengharap, dan mendorong serta memotivasi teman-teman untuk mari kita bersama Al-Quran. Mari kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini khususnya. Coba kita baca satu hari satu juz Al-Quran. Insya Allah di akhir kita akan khatam 30 juz Al-Quran. Dengan itu semoga menjadi pintu kita untuk bisa meraih derajat yang lebih tinggi, untuk bisa meraih kemuliaan hidup yang lebih tinggi, untuk bisa meraih ridho dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak mampu satu juz, maka turunkan menjadi setengah juz. Jika tidak mampu setengah juz, seperempat juz atau 5 halaman, itu sangat cukup untuk mengawal hari-hari kita agar tidak jauh dari Al-Quranul Karim. Terakhir, pesan saya kepada seluruh pemirsa, adik-adik, siswa-siswi SMK 5 Kendal. Kalau panjenengan, kalian semua ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, kehidupan yang mulia dunia dan akhirat, maka imbangkan 2 hal, yaitu ilmu-ilmu dunia yang kalian pelajari di sekolah dan kajian-kajian agama yang mungkin bisa diawali dengan membaca Al-Quranul Karim. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan semangat dan semangat belajar untuk adik-adik semuanya. Semoga kalian semua menjadi generasi penerus bangsa yang bermanfaat, yang berkah untuk bangsa, agama, negara, dan kita semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.